Hai Minamania, kembali lagi bersama saya Amalia Ratri, presenter konseling perikanan. Seperti biasa, saya akan menyampaikan berita pilihan bulan ini. Tetap stay tune di Highlight News. Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Lili Aprilia Pregiwati yang didampingi oleh Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal, Ahmad Subiakto, menghadiri acara Temu Lapang SFV Desa Mangunegara di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah pada 5 Desember 2023 lalu. Kegiatan Temu Lapang dihadiri oleh 600 orang dengan tujuan untuk memperkenalkan program SFV yang telah dilaksanakan di Desa Mangunegara sejak awal tahun 2023. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesra, Sekretaris Daerah Purbalingga, Kepala DKPP Purbalingga, Kepala Desa Mangunegara, Dekan FPIK Unsut, dan stakeholder lainnya. Dalam kegiatan Temu Lapang tersebut, Kepala Puslatlu KP dan rombongan melakukan peninjauan ke klaster-klaster SFV Desa Mangunegara seperti klaster pembesaran intensif, pasar ikan, ikan hias, pakan mandiri, pengolahan hasil perikanan, serta klaster pembesaran dan mina padi. Pada kesempatan tersebut, rombongan juga berkesempatan untuk melakukan panen parsial ikan nila yang berlokasi di klaster pembesaran intensif. Selain itu, dilakukan pengukuhan beberapa kelembagaan perikanan, diantaranya Gapokan Mangun Minara Harja, Asosiasi Pengolah dan Pemasar Ikan Primagaya, Asosiasi Pengolah Pangan Lokal Purbalingga, Asosiasi Perikanan Astana Mina Mandiri, serta Paguyuban Pedagang Ikan Purbalingga. Kepala Puslatlu KP dan Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Purbalingga turut melakukan pemotongan pita sebagai simbol peresmian SFV Desa Mangunegara. Fasilitas yang turut diresmikan adalah beberapa kolam percontohan penyuluhan dan gazebo penyuluhan. Fasilitas tersebut digunakan untuk dapat dimanfaatkan oleh penyuluh perikanan dan pelaku utama dalam sektor perikanan yang ada di SFV Desa Mangunegara. Terakhir, Kepala Puslatlu KP dan rombongan melakukan penebaran benih ikan nila pada salah satu kolam percontohan yang sudah diresmikan. Kolam percontohan tersebut merupakan salah satu sarana pemberian edukasi dan informasi kepada masyarakat mengenai cara budidaya ikan yang baik atau CBIB. Sebagai wujud percepatan dalam mendukung program Kampung Perikanan Budidaya dan Kampung Nelayan Maju, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan melalui Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan menggelar kegiatan Temu Lapang Percontohan di 4 lokasi SFV Desa sepanjang bulan Desember 2023. SFV Desa tersebut meliputi SFV Desa Kawali, SFV Desa Poka, SFV Desa Linau, dan SFV Desa Ajakang. Keempat desa tersebut memiliki fokus pengembangan komoditas unggulan di wilayahnya masing-masing. Temu Lapang Percontohan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah serta stakeholder terkait pengembangan komoditas unggulan. SFV Kawali tengah mengembangkan komoditas budidaya ikan konsumsi dengan sistem bioflok sipanen, mina padi, dan kincir angin. Melalui penerapan percontohan tersebut, masyarakat merasakan dampaknya. Di SFV Desa Kawali juga telah menerapkan proses produksi budidaya yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Terdapat sentra penjualan beragam produk olahan ikan yang diperuntukkan untuk para pelaku usaha di desa tersebut. Temu Lapang juga turut dilaksanakan di SFV Desa Ajakang. Kegiatan Temu Lapang ini juga dilakukan pelatihan magot dan pakan mandiri dalam mendukung program SFV Desa Ajakang. Program SFV Desa Ajakang yang berfokus pada komoditas udang dan ikan bandeng telah memasuki tahun kedua di tahun 2023 dengan progres yang signifikan, berkolaborasi dengan pemerintah daerah, stakeholder lain, dan masyarakat setempat yang mampu meningkatkan usaha di bidang kelautan dan perikanan untuk menyukseskan pengembangan SFV Desa Ajakang. Pada Temu Lapang Percontohan ini juga dilakukan penyerahan secara simbolis berupa bantuan mesin pakan ke Pokdakan Padailo, bacaan bidang kelautan dan perikanan, pemberian bibit magot yang akan dibudidayakan di lokasi SFV, bantuan dana CSR berupa dana tunai kebutuhan kelompok dan modal usaha oleh PT PLN Indonesia Power. SFV Desa Poka yang berlokasi di Kota Ambon juga melaksanakan kegiatan Temu Lapang penerapan teknologi budidaya pembesaran ikan kue dan lobster pada keramba jaring apung di kawasan SFV Poka secara luring dan daring. Pada kesempatan ini, Kepala Puslatlu KP menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kota Ambon atas dukungan dalam pengembangan kawasan dengan harapan dapat berlanjut sesuai masa nota kesepakatan selama 3 tahun.
Terkait hal tersebut, pejabat Kota Ambon turut menyampaikan komitmennya bahwa tahun 2024 pemerintah Kota Ambon memberikan dukungan secara maksimal dalam penataan kawasan SFV Poka. Adanya SFV Desa Poka diharapkan mampu berdaya saing dalam meningkatkan usaha bisnis perikanan menjadi lebih beragam, modern, dan lebih terbuka untuk masyarakat lain. Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah serta stakeholder lain akan berdampak pada pencapaian pengembangan kawasan secara maksimal dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Poka dan bisa menjadi role model untuk pengembangan desa lain di Kota Ambon. Tidak hanya itu, di SFV Desa Linau juga turut dilaksanakan temu lapang percontohan yang berfokus pada pengolahan dan penangkapan gurita. Gurita menjadi komoditas utama perikanan tangkap Desa Linau karena hasil tangkapan gurita mencapai 4,8 hingga 9,6 ton per tahun. Teknologi yang diterapkan di SFV Desa Linau ini yakni diversifikasi produk olahan ikan dan gurita serta alat tangkap berbahan dasar ramah lingkungan. Pengembangan SFV Desa Linau tak lepas dari kolaborasi bersama berbagai stakeholder, termasuk juga dalam pengembangan eduwisata di SFV Desa Linau. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui BPPSDMKP kembangkan Smart Fisheries Village yang menggabungkan konsep edukasi perikanan dan edukasi pariwisata di kawasan Grand Watu Dodol Bangsering, Banyuwangi. Kepala BPSDMKP Inyuman Radiarta menjelaskan bahwa pengembangan Edumina Wisata saat ini diwujudkan melalui keberadaan Coral Center, website SFV Bangsering, serta Rumah Apung yang diharapkan dapat menjadi sarana edukasi dan wisata perikanan dengan konsep one-stop service. Coral Center merupakan ikon terbaru di SFV Bangsering yang diharapkan dapat menjadi daya tarik pengunjung untuk lebih mengenal beragam jenis, cara budidaya dan informasi terkait terumbu karang yang terdapat di laut perbatasan Pulau Jawa dan Pulau Bali seperti Acropora aspera, Anacropora forbesi, Astreopora listeri hingga Montipora aequotuberculata. Coral Center ini juga memiliki aneka koleksi biota laut seperti ikan badut, ikan blutang, ikan botara kacamata, ikan Morris Idol, ikan Emperor Angelfish, ikan Lionfish, hingga anemon laut. SFV Bangsering menjadi komitmen BPSDMKP dalam melestarikan ekosistem laut dan promosi keindahan terumbu karang serta ikan hias di perairan Selat Bali. Selain menjadi wahana pengenalan ekosistem biota laut di perairan Selat Bali, Coral Center juga menjadi pusat pembelajaran tentang pelestarian terumbu karang dan juga edukasi terkait dampak sampah plastik laut yang dapat merusak ekosistem laut. Coral Center telah dilengkapi sarana informasi yang mudah diakses melalui website resmi SFV Bangsering yang pengembangannya dibantu oleh Sekolah Tinggi Ilmu Komputer PGRI Banyuwangi. Website tersebut menyediakan beragam informasi dan edukasi tentang kekayaan kuliner, sejarah, dan objek wisata di wilayah Bangsering yang dapat menjadi sumber informasi bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Tidak hanya Coral Center, di SFV Bangsering juga terdapat Rumah Apung yang digunakan sebagai lokasi budidaya lobster, konservasi, dan eduwisata bahari. Keberadaan Rumah Apung tersebut juga menjadi sarana edukasi wisata yang bersifat interaktif seperti wisata memberi makan pada aneka koleksi ikan hias. Pada pengembangan SFV Bangsering ini tak lepas dari peran penyuluh perikanan dan para mitra kerjasama yang terus berkolaborasi mengembangkan SFV Bangsering. Berbagai fasilitas Edumina Wisata yang ada di SFV Bangsering dapat berkontribusi positif dalam upaya edukasi masyarakat terhadap sektor kelautan dan perikanan sejalan dengan program pengembangan SDM. Tak hanya di Smart Fisheries Village Bangsering, Kepala BPPSDMKP dan Kepala Puslatlu KP juga turut mengunjungi Smart Fisheries Village Unit Pelaksana Teknis atau SFV UPT yang ada di Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Gondol, Provinsi Bali pada 22 Desember lalu. Dalam menyambut kedatangan rombongan BPPSDMKP, SFV UPT merangkai kegiatan dengan bertajuk Expose SFV Budidaya Laut sesuai dengan komoditas ikan kakap yang dibudidayakan di lokasi tersebut. Dalam kunjungan ini, rombongan turut meninjau beberapa spot yaitu kolam pembesaran ikan kakap, lokasi usaha garam oleh kelompok usaha garam rakyat atau KUGAR, dan juga tambak budidaya udang faname. Kepala BPSDMKP serta Kepala Puslatlu KP juga berkesempatan melakukan panen parsial ikan kakap dan juga udang faname di tengah peninjauan tersebut.
Dalam sambutannya, Nyoman menegaskan SFI UPT ini juga merupakan bentuk optimalisasi aset guna mendapatkan PNBP khususnya bagi UPT X Riset. Selain itu, Nyoman juga mengingatkan untuk tetap menjaga kolaborasi dan kerjasama baik antar UPT dengan pemerintah daerah atau stakeholder lain dalam penyelenggaraan SFI UPT ini. Kegiatan turut dilanjutkan dengan peresmian rintisan wahana Mina Edu Wisata Kolam Pancing oleh Kepala BPPSDMKP yang kemudian sekaligus dimeriahkan dengan pembukaan lomba memancing di lokasi SFI tersebut. Kepala BPPSDMKP I. Nyoman Radiarta didampingi oleh Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Lili Aprilia Pregiwati lakukan kunjungan kegiatan soft launching Edu Wisata Bahari di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung pada 25 Desember 2023. Lokasi Edu Wisata Bahari ini dibangun dalam rangka untuk memberikan edukasi terkait wisata yang berlandaskan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan bagi masyarakat di wilayah BP3 Bitung. Dalam sambutannya, Nyoman menyatakan bahwa setiap unit di bawah BPPSDMKP telah diberikan keleluasaan untuk mengoptimalkan penggunaan aset guna meningkatkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Ia juga menegaskan bahwa lokasi Edu Wisata Bahari harus menjadi sarana edukasi sekaligus publikasi hasil pelatihan dan penyuluhan yang telah dilakukan. Setelah diresmikannya Edu Wisata Bahari secara simbolik, Kepala Puslatlu KP turut mendampingi Kepala BPPSDMKP berkeliling lokasi Edu Wisata Bahari, mengunjungi kolam pancing ikan nila, tambak budidaya udang faname, budidaya ikan hias dan aquaponik, dan kolam terpal untuk budidaya lele. Selain itu, Kepala Puslatlu KP dan Kepala BPPSDMKP juga mengunjungi beberapa pojok pameran yang ada dalam rangkaian kegiatan tersebut, meliputi cooking class untuk anak-anak, pameran produk olahan hasil pendampingan penyuluh perikanan dari BP3 Bitung, dan pameran hasil kaji terap. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Puslatlu KP juga turut mendampingi Kepala BPPSDMKP untuk meresmikan percontohan penyuluhan budidaya ikan koi sistem RAS di Pokdakan Mate Lenteng, Desa Tumaluntung, Kabupaten Minahasa Utara. Percontohan penyuluhan bertujuan untuk mendiseminasikan teknologi yang tepat guna sesuai dengan kebutuhan pelaku utama kelautan dan perikanan dalam rangka meningkatkan produktivitas. Teknologi Recirculating Aquaculture System atau RAS ini dipilih karena berpotensi menaikkan tingkat estetika warna pada ikan koi dan mengembangkan potensi ikan hias di Desa Tumaluntung. Dalam sambutannya, Nyoman menyampaikan bahwa program percontohan penyuluhan termasuk salah satu metode penyuluhan guna meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku utama kelautan dan perikanan. Kepala Puslatlu KP dan Kepala BPSDMKP juga turut meninjau lokasi budidaya ikan koi dengan sistem RAS di akuarium, serta sistem konvensional di kolam tanah milik Pokdakan Mate Lenteng. Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan pada 6 Desember 2023 lalu melaksanakan penyusunan program penyuluhan perikanan nasional tahun 2024 di BP3 Tegal. Kegiatan penyusunan tersebut dihadiri secara luring oleh Penyuluh Perikanan Kota dan Kabupaten Tegal, Penyuluh Perikanan Kabupaten Pati, dan perwakilan Dinas Perikanan Kota Tegal, serta dihadiri secara daring oleh Dirjen Perikanan Tangkap, Dirjen Perikanan Budidaya, Dirjen Penguatan Daya Saing, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, dan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Program penyuluhan perikanan nasional yang disusun bertujuan untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional, serta memberikan pedoman bagi penyuluh perikanan dalam menyusun rencana kerja penyuluh perikanan tahun 2024. Dalam program tersebut, tercantum bahwa penyuluhan perikanan telah ambil andil dalam pelaksanaan kegiatan prioritas KKP yang dilakukan oleh seluruh eselon 1 seperti DJPT, DJPB, DJP-DSPKP, DJPRL, DJPSDKP, BPPSDMKP, dan BPPMHKP pada tahun 2023. Sektor kelautan dan perikanan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Untuk itu, penyuluhan perikanan yang berperan lintas sektoral dalam pendampingan dan peningkatan kapasitas para pelaku utama harus mempersiapkan diri agar di tahun 2024 dapat mengawal kegiatan prioritas KKP dengan optimal.
Dalam kegiatan penyusunan tersebut, para peserta mengelompokkan hal yang masih menjadi kendala pada pelaksanaan penyuluhan yang harus ditingkatkan pada pelaksanaan di tahun 2024 dalam matriks cara mencapai tujuan yang diharapkan dapat terrealisasi dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2024. Nah, itu dia Minamania highlight news yang telah dirangkum oleh tim konseling perikanan. Nantikan informasi menarik tentang kelautan dan perikanan lainnya. Jangan lupa untuk selalu like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.